Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran IPS kelas 8 di semester genap. Dan hari ini kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta ASEAN. Khusus hari ini, kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Kalian tentu tahu bahwa Indonesia, negara kita, itu adalah negara yang beriklim tropis. Dan negara kita, Indonesia, juga adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai keunggulan. Dan tentunya keunggulan ini perlu kita kembangkan. Keunggulan negara kita itu sangat banyak. Dari sisi sumber daya alam, itu bisa kita sebut sebagai kekayaan alam, baik yang ada di air, kemudian kekayaan hutan, di situ termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya, kemudian tanah, beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya seperti barang tambang, emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Kemudian kekayaan laut, di situ banyak misalnya biota laut dan sebagainya, terumbu karang, dan lain-lain. Kemudian mineral. Dan tentunya kekayaan alam yang ada itu hendaknya kita gunakan secara bijak. Kemudian bagaimanakah keunggulan yang dimiliki oleh negara kita sebagai negara tropis? Kalian tentu tahu bahwa Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini ternyata memungkinkan penduduk menanam berbagai macam tanaman, baik pertanian maupun perkebunan. Berarti curah hujan tadi bermanfaat dan merupakan satu keunggulan bagi negara kita. Kemudian curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk budidaya perikanan darat, termasuk tersedianya air bersih. Kemudian negara kita juga dikenal dengan laut yang luas, serta garis pantai yang panjang. Ini pun berarti merupakan kekayaan bagi negara kita, karena di dalam laut tentunya banyak sekali sumber daya alam yang ada. Selain itu, potensi wisatanya tentunya yang juga merupakan keunggulan. Keunggulan lainnya adalah beragam jenis barang tambang. Dari emas, batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Ini contoh sumber daya alam Indonesia. Hutan misalnya. Hutan, daerah penghasil, daerah yang memiliki hutan, maksud Ibu ya, di situ ada Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Kemudian untuk apa hutan itu? Hutan tentunya punya manfaat seperti menyimpan air hujan, kemudian tempat hidup flora dan fauna. Kalian tahu bahwa negara kita itu kaya akan bermacam-macam jenis flora dan fauna. Kemudian hutan juga bisa mencegah erosi dan banyak manfaat hutan lainnya. Sumber daya lainnya adalah minyak bumi. Di daerah Sumatera, Maluku, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Apa manfaat minyak bumi?
Minyak bumi bermanfaat untuk industri, kemudian bisa pula bermanfaat untuk transportasi, dan lain-lain. Nah, tabel ini nanti menjadi tugas kalian untuk melengkapinya. Kalian cari sumber daya alam yang lainnya yang ada di negara kita, beserta daerah penghasilnya dan manfaatnya untuk apa. Ya, misalnya tiganya kalian cari sumber daya misalnya emas, di mana daerahnya, kemudian manfaatnya apa, dan seterusnya sebanyak mungkin. Oke, itu tugas kalian nanti. Kemudian Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya sumber daya alam. Indonesia itu tadi sudah Ibu jelaskan adalah negara kepulauan. Setiap pulau pastinya punya potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah berarti memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri. Jadi ada satu daerah itu unggul dalam bidang misalnya pertanian. Tetapi daerah yang lain itu terbatas hasil pertaniannya, seperti itu. Ada pula satu daerah itu yang misalnya dia itu unggul dalam hasil-hasil industri misalnya, elektronik, mesin-mesin ya. Kemudian dia keterbatasannya di bidang pertanian misalnya. Nah, itu akan mengakibatkan interaksi antar ruang. Nah, hubungan interaksi tersebut itulah yang mengakibatkan nanti terjadinya aktivitas perdagangan. Oke. Nah, di situ nanti kalian akan mengenal adanya permintaan dan penawaran. Karena apa? Karena setiap daerah memiliki keunggulan. Dan itu disebut dengan keunggulan komparatif. Ini contoh salah satunya. Keunggulan komparatif misalnya Lampung, daerah Lampung. Lampung memiliki kopi, jadi mampu memproduksi kopi secara efektif dan efisien. Sementara Jawa Barat misalnya mampu memproduksi beras. Nah, kedua daerah tersebut, kita ini memiliki keunggulan kopi, ini beras. Berinteraksilah kedua daerah sehingga terjadi yang namanya aktivitas perdagangan. Mengapa terjadi aktivitas perdagangan? Tentunya karena manusia memiliki banyak kebutuhan. Jadi ada rasa saling membutuhkan. Nah, yang ini butuh kopi, sementara yang daerah ini membutuhkan beras. Jadi terjadilah hubungan dagang atau aktivitas perdagangan berupa permintaan dan penawaran. Masih ingatkah kalian pelajaran di kelas 7 tentang permintaan dan penawaran? Permintaan, Ibu ingatkan kembali, itu berkaitan dengan keinginan. Keinginan yang tentunya disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sementara penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen kepada konsumen pada setiap harga selama periode tertentu. Jadi dari perbedaan produksi, perbedaan sumber daya alam yang ada, perbedaan keunggulan komparatif itu akan mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perdagangan. Dan perdagangan tersebut itu terjadi karena adanya perbedaan keterbatasan sumber daya alam di setiap daerah. Dan hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia. Sehingga makin eratlah rasa persatuan dan kesatuan. Oke. Jadi pada uraian materi tadi telah dipaparkan bahwa aktivitas perdagangan itu akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Dan ingat tadi Ibu telah menjelaskan pula bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Jadi anak-anak, walaupun negara kita itu adalah negara yang kaya sumber daya alam,
Namun ingat, kalian harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Mengapa harus bijak? Ini demi kelestarian sumber daya yang ada. Lalu, apa yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan sumber daya tersebut? Nah, misalnya, kalian bisa melakukan penghematan sumber daya alam, nak. Jika kamu mematikan listrik, misalnya lampu ya, nak, mematikan lampu misalnya ya, nak, matikan lampu di kamar, misalnya di kamar mandi, di ruang-ruang tertentu, ketika kamu tidak menggunakannya, nah itu kalian termasuk sudah melakukan penghematan penggunaan listrik. Nah, kemudian contoh lagi yang bisa kalian lakukan, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik. Jadi bawa misalnya air minum sendiri, nggak jajan pakai kantong plastik ya, nah pakai tempat sendiri. Nah itu sudah membantu mengurangi sampah, ya, sampah plastik yang ada di bumi, sehingga kalian berarti sudah menjaga bumi seperti itu. Jadi hal-hal yang harus kalian lakukan dari sekarang, mulai pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Nah, kembali ke materi, nak. Jadi tadi sudah dipaparkan bahwa aktivitas perdagangan yang tadi Ibu jelaskan itu akan terjadi jika produk ada yang untuk diperdagangkan, dan untuk menghasilkan produk tertentu pastinya perlu diadakan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu, nak, bisa dilakukan kalau ada pelaku-pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi, karena produksi itu merupakan kegiatan ekonomi, konsumsi juga merupakan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan jika ada pelaku-pelaku ekonominya. Nah, siapa pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi tersebut? Itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya. Jadi pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi. Itu saja materi yang Ibu sampaikan di hari ini. Selebihnya jika kalian belum paham bisa bertanya langsung melalui media, tentunya lewat WA bisa, nak. Kemudian tugas tadi sudah saya jelaskan. Kalian akan melengkapi tabel tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia beserta manfaatnya serta daerah yang menghasilkan sumber daya tersebut atau yang tersedia sumber daya tersebut. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.